Assalamualaikum semua, welcome back on my YouTube channel. Well, ini adalah segmen terbaru di channel YouTube aku, yaitu nasihat singkat. Kenapa sih aku bikin segmen nasi ini? Jadi sebenarnya adanya segmen nasi ini alias nasihat singkat adalah untuk ngingetin diri sendiri dulu sih, bahwa ya kita perlulah mendengarkan nasihat, semoga walaupun singkat dan ringan-ringan aja tapi bisa masuk ke hati kita. Jadi aku berharap kita bisa saling berbagi, bisa sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa saling mengingatkan dan nasihat-nasihati. Jadi kita nggak cuma senang-senang bareng, tapi kita bisa selamat dunia dan akhirat bareng-bareng gitu. Nah, kalian juga bisa tulis di kolom komentar channel YouTube aku apa yang pengen kalian sharingin, tentang apa aja deh. Kalian bisa bahkan bila aku melakukan kesalahan atau ada perbuatan aku dan perkataan aku yang nggak baik, kalian bisa kasih kritikan atau masukan di kolom komentar aku. Yang penting kata-katanya tetap kata-kata yang santun dan tetap utamakan akhlak ya guys, karena akhlak adalah salah satu hal yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dan disitulah letak kemuliaannya manusia. Oke deh, mendingan langsung aja kita dengerin nasihat singkat yang berikut ini. Di antara hal-hal yang bisa menjadikan kita lebih bermakna, lebih bahagia di dunia maupun di akhirat, jadilah orang yang pandai bersyukur dan tinggalkan membanding-bandingkan. Maksudnya qanaah, jadilah orang yang qanaah. Orang yang qanaah, nikmati yang ada, maksud saya demikian. Nikmati yang ada. Anda punya rumah misalnya 10 kali 10, nikmati yang ada. Anda punya rumah kebetulan 6 kali 4, nikmati yang ada. Udah, ini yang ada, Allah berikan, nikmati yang ada. Ya. Jangan suka banding-bandingkan. Kalau kita banding-bandingkan, kita tidak akan pernah bahagia. Dalam hal apapun, kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita enggak pernah bahagia. Bandingkan orang lain. Ibu-ibu misalnya duduk, dia sudah cantik padahal. Tahu-tahu lihat ada ibu-ibu yang lebih kurus, lebih cantik, lebih anggun, langsung sedih dia. Kenapa? Dia bandingkan dirinya dengan orang tersebut. Ya ngapain nanti bandingkan sama orang lebih cantik? Ngapain? Bersyukur, lihat ke bawah masih banyak yang lebih buruk daripada daripada antik. Jadi jangan banding-bandingkan, sudah bandingkan, bikin sedih hati ya. Nikmati yang ada. Anda punya rumah seperti itu, Anda punya anak-anak begini, punya suami, nikmati yang ada sambil mengadakan perbaikan ya. Tapi enjoy dengan apa yang Anda miliki. Itu namanya dengan qanaah. Hidup, gaya hidup tidak dibuat-buat. Ya, keluar daripada kemampuan seseorang ya. Ya. Kalau kita banding-bandingkan, kita yang susah sendiri. Yo, bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Ya, kita akhirnya menderita sendiri. Lihat istri orang mungkin ada yang lebih cantik, akhirnya istri kita tidak kita cintai. Akhirnya pulang-pulang kita marah-marah terus sama istri kita. Kenapa? Kita bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Kita sendiri tidak bahagia. Bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Anak orang yang lebih banyak hafal Qur'annya, anak orang lebih berhasil, anak kita kemampuannya segitu. Terus kita harus paksakan dia seperti anak orang lain. Jangan, antum sendiri sudah Allah kasih rezeki kita seperti ini. Sekarang anak kita yang kita paksa, yang kita marah-marah, yang kita omel-omelin ya. Padahal kita tahu kemampuannya terbatas. Wong kita dulu kecil aja malas baca Quran, sekarang anak-anak disuruh hafal Quran. Inti aja bahlul mau. Maksud saya kita semangati anak-anak, tapi jangan bandingkan akhirnya dia harus seperti si fulan. Ya susah. Susah. Ya. Seorang misalnya harus seperti adik kita si fulan yang hafal Quran. Loh, kita bapaknya enggak seperti bapaknya dia. Ya. Mau anak kita seperti anak dia, gimana? Ya. Jadi jangan banding-bandingkan. Banding-bandingkan itu bikin susah hidup aja. Ya. Nikmati yang ada, enjoy yang ada. Ada kurang baik kita perbaiki. Dan kita akan hidup lebih bahagia. Saya sini sampaikan pernyataan dari Imam Syafi'i, "Idza kunta madza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Ya, sama saja. Kita ini sebenarnya kebahagiaan itu benar ya, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala benar, tapi ada kita bisa berusaha dengan menyeting hati kita, membahagia tidak nyeting hati kita. Terkadang dua orang menghadapi permasalahannya sama, yang satu ngamuk-ngamuk, yang satu tenang aja, permasalahannya sama. Contoh kita bicara tentang gempa atau musibah sama, tapi terkadang satu model masyarakat begini, satu model masyarakat begini, beda.
Jadi sikap sebenarnya kebahagiaan itu meski bisa kita usahakan dengan kita menyeting hati kita. Sebagian orang datang kepada saya, Ustaz, saya ada masalah besar gini-gini, apa masalahmu? Ah, masalah ringan aja bilang besar. Saya langsung gitukan aja. Ya. Masalah ringan aja bilang besar, biasa itu. Biasa, kirain masalah apa? Kayaknya dunia mau kiamat, padahal enggak, cuma begitu saja. Ya, berarti dia tidak terbiasa menghadapi permasalahan. Ya. Ya, dia tidak biasa menghadapi permasalahan. Jadi mau saya kita berusaha untuk qanaah. Ya akhi, belum tentu antum jadi orang yang antum lihat hidup mewah, belum tentu antum bahagia. Kita sekarang lihat ya sederhana, seperti saya, kemudian saya lihat ada orang kawan-kawan sendiri ya, kaya, punya perusahaan besar, punya anak buah ribuan ya. Saya ketemu kawan cerita, Ustaz, saya ini punya karyawan sekian. Untuk gaji mereka sebulan 10 miliar. Untuk gaji kawan aja, gaji anak buah sebulan berapa? 10 miliar ya. Ya. Saya bayangkan kalau saya jadi dia, ya. Apalagi pas gajian apa pikiran enggak pusing. Ya. Apalagi THR. THR sebentar lagi lebaran. Orang semua bahagia lebaran, ingin beli ini, dia pusing. Aduh. Coba bayangkan, antum kira semua orang kaya kemudian apa? Hidup bahagia? Belum tentu. Jadi masalah bahagia, orang kaya boleh bahagia, orang miskin juga boleh bahagia. Tergantung kita menyeting hati kita. Bahkan sebanyak orang kaya tidak menikmati kehidupannya. Dia kejar dunia pagi siang malam. Kapan dia punya waktu untuk menikmati dunia? Sedikit. Setelah dia kumpulkan uang miliaran, cuma seminggu mungkin berapa menit, berapa jam, dia enjoy. Setelah itu dia kerja lagi keras. Sementara seorang pegawai mungkin kerja pagi, sore udah pulang, malam sudah bahagia, sudah enjoy hidupnya, ketemu anak-anaknya, ketemu istrinya. Enggak ada orang telepon-telepon, enggak ada tagihan-tagihan masuk, santai. Jadi maksud saya tergantung kita menyeting kehidupan kita. Jadi jangan usah mimpi, saya kalau mau bahagia harus jadi orang seperti itu. Enggak harus. Enggak harus. Oleh karenanya mau bahagia jangan banding-bandingkan ya. Qanaah ya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Enjoy dengan yang ada. Jangan terlalu banding-bandingkan. Lihat sana, lihat sini, akhirnya kita sendiri yang sengsara. Ya. Kita sendiri yang sengsara.